Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Kakak Al dan Mas Yogi dari Altamis Beta Kuningan, Jawa Barat ya Om. Oke, kita lanjut dari video sebelumnya. Yang belum nonton video sebelumnya, tonton lagi di yang sesi pertama. Sekarang part 2-nya ya Om ya. Ya, siap. Kita di sini akan membahas seputar pemilihan indukan yang baik ya Om ya. Oke, Mas Yogi, boleh diceritakan bagaimana Mas Yogi sendiri dalam memilih indukan cupang sendiri? Untuk pemilihan indukan itu biasanya kita yang pertama patokan dari umur si ikan tersebut. Indukan yang baik itu berumur dari 5 bulan ke atas. 5 bulan ke atas. 5 bulan sampai ke 8 bulan indukan yang baik, karena dia memang dari segi kematangan usianya sudah benar-benar matang untuk melalui proses perkawinan gitu. Lalu kita juga harus melihat juga dari genetiknya. Dari genetiknya tuh apa saja? Dari warna harus benar-benar pekat dan kuat gitu. Harus pekat ya? Ya, pekat dan kuat. Lalu kita lihat juga dari bukaan ekornya atau formnya, bukaan ekornya. Kita cari ekor-ekor yang benar-benar lebar, terus memang menarik dan menutup antara ekor atas, ekor belahan dan ekor bawah, atau disebut dorsal, ekor belahan dan anal gitu. Nah, lalu kita juga harus memilih si betina. Itu betinanya tuh harus benar-benar telurnya sudah penuh gitu. Dengan cirinya ya, kalau betina itu memang memiliki perut yang lebih besar daripada si jantan gitu. Dan jangan sampai juga si betina itu malah lebih besar daripada si jantan. Oh, ya. Jadi si betinanya harus lebih kecil. Iya, seimbang atau lebih kecil. Seimbang atau lebih kecil. Ya. Nah, umurnya juga itu harus yang jantan apakah harus lebih tua atau yang betina? Nah, kalau masalah umur memang kita di sini tuh hanya patokan dari 5 bulan ke atas. Terserah itu misalkan betinanya juga 7 bulan, terus jantannya 6 bulan. Tetapi ketika memang si betina lebih kecil dari jantan itu nggak masalah gitu ya. Nah, kita tinggal lihat saja apakah benar-benar si telurnya itu sudah terisi penuh. Nah, kalau misalnya sudah terisi penuh, kita langsung nanti lanjut ke proses perkawinan. Perkawinan ya Om. Nah, habis itu kan pemilihan indukan sudah nih Om. Langkah selanjutnya kemana lagi nih Om? Nah, kita langsung ke proses perkawinannya. Perkawinannya ya. Kalau dalam cupang itu perkawinannya tidak asal langsung satukan. Ada caranya ya Om? Ada caranya. Ada caranya. Karena memang cupang itu kan sifatnya memang fighting ya, petarung, ikan petarung gitu. Betul. Kalau misalkan disatukan itu pasti mereka akan langsung bertarung gitu. Karena memang mereka tuh ikan yang single tank atau misalkan punya teritorial sendiri gitu. Nah, kita untuk perkawinannya, saya biasa itu seharian itu mengenalkan dulu dengan cara di tempat budidaya, tapi dipisah antara si jantan dan si betina. Contohnya misalkan dalam sebuah Boxnya ya. itu harus yang transparan atau yang Kalau gimana? saya biasanya untuk perkawinan itu tertutup. Tertutup. Iya. Ada contohnya? Contohnya mungkin saya sering pakainya box Yang- es krim seperti ini. Box es krim. Ya, box Ini es si krim. jantan sama betinanya masuk ke sini. Iya, cuma hanya waktu awal untuk perkenalannya itu berarti si jantan yang ada di dalam box ini, lalu dikasih lagi tempat untuk si betina di sebuah toples gitu. Nah, tapi jangan disatukan, biar ada air jangan disatukan, tetap dimasukkan, biarkan dulu sampai 1 hari kalau saya biasa gunakan gitu. Sampai 1 hari, nanti si jantan tuh membuat buih tempat perkawinannya untuk menyimpan telur. Nah, kalau misalkan buih itu sudah ada, berarti itu udah siap. Udah siap Ya, ya. kita langsung Tandanya itu ada buih ya Om. ada buih. Nah, lalu kita langsung tinggal satukan saja dan diamkan selama perkawinan itu singkat sih sebenarnya, nggak lama ya, sekitar 3 atau 4 hari gitu. Ketika misalkan si betina sudah menjauh dari buih atau misalkan si jantan sudah melindungi buihnya, itu berarti tandanya perkawinan sudah selesai. Ya. Mungkin itu dari segi perkawinan. Oke Om, kalau itu kan sudah jodoh nih, sudah bertelur juga. Kalau biasanya berapa lama sih Om kalau sampai anaknya pada keluar gitu? Untuk misalkan karena perkawinan itu singkat selama 3 hari, nah lalu kita angkat si betinanya. Nah, setelah kita angkat betinanya, biarkan selama 3 hari si jantan itu menjaga telurnya ya? Ya, karena ketika misalkan di buih itu ada buih yang meletup, otomatis telur jatuh ke bawah. Nah, itu kalau misalkan telur terendam sama air itu akan mati gitu, atau misalkan telur itu akan busuk gitu. Jadi tugas si jantan tuh memungut kembali telur yang jatuh ke bawah gitu, langsung dimasukkan lagi ke buih gitu. Dan untuk proses misalkan penetasannya itu hanya butuh waktu juga 3 hari juga. 3 hari udah terlihat gitu si
ada ikan yang sudah mulai berenang gitu kan, belajar berenang gitu. Dan untuk terkait pakan mungkin kalau saya biasanya setelah menetas 3 hari itu saya nggak langsung kasih pakan dong. Udah langsung kasih pakan Iya. ya. Karena si anakan itu juga masih membawa telur gitu, membawa kantong telur, dan itu persediaannya tuh cukup sekitar 3 hari ke 3 depan. hari ke depan ya. Berarti saya baru memberikan makan itu sekitar di hari ke-6. Jadi 3 hari dia menetas. Nah setelah 3 hari ke depannya baru saya kasih pakan gitu. Nah untuk cuma di sini yang memang terkendala untuk para pemula itu karena pakan, karena iya pakan awal itu sangat kecil karena memang anak cupang itu benar-benar kecil gitu om, Kecil mikro ya. banget gitu. Kalau dikasih pelet yang kecil itu susah ya om. Susah ya? kalau pelet. Om sendiri itu mengatasinya itu pakan buat apa sih namanya yang kecil-kecil itu? Burayak kalau orang Sunda. Oh iya, itu kalau anak cupang itu disebutnya burayak, Burayak ya. ya. Nah, menyiasatinya pakannya itu kayak gimana om? Kalau saya biasa pakai kutu air atau enggak Artemia. Artemia itu memang sudah terjual juga ya, banyak yang jual juga Artemia. Cuma memang agak ribetnya tuh karena harus diproses juga, harus ditetaskan juga itu Artemia tuh. Nah kalau misalkan lebih simpelnya itu pakai kutir, kutu air. Kutu air ya. Cuma kutir juga harus benar-benar kutir yang halus. Kita harus saring dulu. Ya. Ketika kita sudah mengambil kutir, kita tidak bisa langsung dimasukkan ke dalam burayak gitu. Karena memang kutir besar itu cenderung apa ya namanya? Karena posisi si anak masih kecil, dia akan terganggu dengan kehadiran sesuatu yang lebih besar dari dia gitu. Jadi mungkin harus disaring dulu, cari yang bisa paling mungkin kecil. si anak yang baru menetas itu si pakannya itu lebih kecil dari dianya gitu. Iya, Jangan betul. sampai terlalu besar Iya. dari si anakan itu ya. Iya betul. Nah karena memang ya seperti itu, karena sekarang posisi dia baru menetas, masih mental juga belum terbangun. Ya, ketika ada sesuatu yang lebih besar pasti takut gitu ya. Iya. Dan untuk si jantan juga saya biasanya tidak langsung diangkat biarpun si anak sudah menetas. Karena tugas jantan juga di situ salah satunya itu menjaga burayak tersebut gitu. Iya, betul. Takutnya ada jentik nyamuk, karena jentik nyamuk juga jadi hama untuk burayak gitu karena lebih besar. Nah, jadi si jantan melindungi anaknya. Jadi di sini sih kalau cupang tuh lebih apa ya? Yang mengurus anak tuh sebenarnya bukan betina, tapi si jantan. Jantannya berarti Iya, ya. jantannya. Itu kira-kira berapa lama dari si jantan itu mengurus si anak-anaknya itu sampai berapa lama om? Kalau saya tergantung Itu kan posisinya lagi sendiri nih sama Iya. anak-anaknya gitu. Itu kan berapa lama gitu? tergantung kebutuhan itu juga ya, karena kita ngelihat kepadatan anaknya. Kalau terlalu padat terus tempat sebesar ini itu akan terganggu juga pertumbuhannya. Jadi saya paling lama itu sekitar 1 minggu si jantan menjaga anaknya. Ketika sudah 1 minggu, saya juga akan pindahkan si anak-anak ini dari tempat yang kecil ini ke media yang lebih lebar untuk pembesarannya gitu. Oke Om Yogi, kalau misalkan nih udah anak-anaknya udah besar ya, terus si indukannya itu bisa dikawinkan lagi nggak sih Om kalau sudah itu gitu? Nah kalau indukan, biasanya saya itu satu indukan itu dikawin tuh sekitar sampai 3 kali itu 3 bisa kali. gitu. Jadi yang penting jaraknya. Si betina dan si jantan yang sama ya? Ya bisa si jantan yang sama, si betina yang sama, atau kita pindah lagi ke jenis lain jantannya atau betinanya gitu, itu boleh. Itu saya biasanya hampir 3 kali untuk perkawinan itu. Emang ada patokannya gitu, harus 3 kali atau gimana Om? Kalau mitosnya ya, Mitosnya ini gitu. lebih ada mitosnya juga Ada mitosnya gitu. gitu. Ketika misalkan si indukan sering dikawinkan, itu hasil keturunan ke selanjutnya itu akan lebih berkurang, iya akan berkurang kualitasnya akan berkurang Iya. gitu. Karena ya seperti kita pemain hobi yang lain seperti burung atau misalkan ikan hias lain, itu ada juga kita genetik F1, F2, F3 itu ada di cupang juga gitu. Mungkin jarak waktu untuk mengawinkan kembali itu saya biasanya Ya benar. Ada libur nggak iya gitu? ada libur, kita pasti ada libur Iya. sekitar 3 minggu. 3 minggu. 3 minggu, terus tapi si betina itu pakannya tuh khusus oleh jentik nyamuk. Karena itu lebih cepat untuk merangsang lagi pertumbuhan telurnya, terus mematangkan telurnya. Itu biasanya saya pakai jentik nyamuk untuk si betina. Itu harus pakai jentik nyamuk atau gimana Om? Apa dengan pelet biasa atau itu emang harus gitu? Oh, kalau saya mah biasanya memang pakai jentik nyamuk ya. Pakai jentik nyamuk. Kalau biasa. pelet tuh biasanya malah jadi hilang telurnya gitu. Gitu ya. Oke, siap Om. Ini kan saya pengen tahu juga nih Om, kira-kira perawatannya dari yang kecil itu burayak itu sampai ke bisa dijual itu berapa lama Om? Nah, kalau untuk apa ya, pemeliharaan dari awal sampai siap jual itu
memang jenisnya tuh berbeda-beda gitu ya. Ada misalkan dari jenis yang warna itu biasanya cenderung lebih lama, itu sekitar kita siap jual tuh di bulan kelima mungkin ya untuk jenis warna seperti Nemo, Galaxy itu, karena mereka tuh perpindahan warna juga dari Cello terusnya dari Basegel itu memakan cukup waktu yang lama gitu. Beda dengan jenis cupang-cupang yang solid gitu seperti Yellow Banana, Yellow Pansy gitu, atau Super Black, Super Red, itu biasanya di 3 bulan atau 2 bulan setelah itu udah siap jual Om. Dan di apa namanya juga di pada sekarang kan memang lagi pada apa ya, rame gitu ya, lagi pada viral tuh ikan ikas jenis yang memang ada kupernya gitu, atau misalkan ada semi warna gold gitu, emas gitu ya. Nah itu pun sama seperti ikan jenis solid sebenarnya, dalam waktu 3 bulan juga kita udah bisa ngeluarin gitu. Oke Om, saya juga mau tahu nih Om, tren yang lagi diminati banget nih di tahun 2021 itu yang kayak gimana sih Om? Nah untuk yang tren sekarang memang kita lebih apa ya, di pasar tuh permintaan pasar itu lebih cenderung ke yang berbau kuper. Jadi kuper seperti warna emas itu keluar gitu. Seperti misalkan sekarang yang dicari tuh kayak koi kuper. Terus avatar kuper. Itu berarti avatar yang coraknya emas, bukan corak biru lagi gitu. Terus koi juga, koi galaksi tapi koinya koi kuper, itu bukan coraknya, bukan ada birunya atau bintik galaksinya lagi, tapi udah langsung ke carinya yang jenis emas gitu. Apalagi sekarang yang kayaknya ke depan bakalan ramai juga itu yang namanya yellow cooper. Yellow cooper Iya, dari genetik daging kuning tetapi dia keluar warna emas gitu. Itu yang sekarang memang permintaan pasar tuh masih belum bisa dipenuhi, dan sekarang para breeder besar juga sedang menyiapkan itu gitu. Kalau di sini ada nggak yang kayak begitu? Yellow cooper saya punya. Ya punya, kebetulan di sini juga punya. Anaknya udah ada belum? Anaknya belum, karena saya juga lagi menyiapkan indukannya dulu. Oke, siap. Nanti yang mau nunggu yellow cooper nanti bisa hubungi saja Mas Yogi. Nomornya ada di sini atau enggak nanti saya kasih tahu di deskripsi. Tapi nggak bebas lah kalau Bebas mau ya, mau kemana aja boleh ya. boleh. Oke, siap. Oke, sekian tips dari Mas Yogi tentang pemilihan induk sampai perawatan. Next kita langsung praktek aja nanti sama Mas Didin ya. Iya, Caranya siap, gitu. siap. Cara breeding. Biasanya Mas Didin itu kalau ngawin-ngawinin paling senang gitu kan. Betul ini. Kita lanjut dengan Mas Didin, oke? Jangan lupa semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channelnya Kakak Al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.